Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya dok, berkenaan dengan hari diabetes nih, ada beberapa pertanyaan dari pasien terkait diabetes mellitus. Nah untuk diabetes mellitus ini sebetulnya ada berapa jenis sih dok? Baik, kita sebutnya tipe ya. Jadi diabetes mellitus ini ada beberapa type atau tipe yang secara umum kalau secara garis besar kita sebutnya tipe 1, tipe 2, dan tipe lain. Tipe lain ini yang biasanya kombinasi antara cirinya, kombinasi antara 1 dan 2 begitu. Dari tipe 1, tipe 2, tipe lain. Oh gitu, itu beda pengobatannya seperti apa dok? Atau ciri-ciri dari penyakit yang bergantung tipe itu apa tuh dok? Beda, jadi masing-masing dipisahkan menjadi tipe karena tentu saja ada perbedaannya. Tipe 1 terjadi karena adanya defek produksi insulin. Jadi ini yang sering kita lihat kalau pasiennya dari kecil sudah pakai insulin, dari kecil sudah diabetes diketahui di usia sangat muda begitu ya. Jadi mereka mengalami kerusakan di pankreas sehingga gagal memproduksi insulin, sehingga mereka secara mutlak memerlukan pengobatan dengan insulin, secara mutlak, definitif dengan insulin. Nah, kemudian ada tipe 2. Tipe 2 ini sesuatu yang develop atau berkembang beberapa waktu begitu ya, agak lama. Jadi yang terjadi pada di tipe 2 adalah resistensi insulin. Insulinnya bisa bikin, tapi tidak bisa dikenali oleh tubuhnya sendiri sehingga tidak sensitif. Jadi ibaratnya kalau insulin ini seperti lubang kunci, seperti kunci, kalau yang tipe 1 itu nggak bikin kunci dia, jadi dia nggak punya kunci untuk membuka pintu. Tapi kalau tipe 2 itu punya kunci, tapi kuncinya nggak bisa cocok di pintunya, jadi dia ada resistensi insulin. Sementara kalau yang tipe 3 itu tipe-tipe diabetes lain yang frekuensinya lebih kecil, prevalensinya lebih kecil, dan manifestasi atau tampilannya punya ciri tipe 1 dan punya juga ciri tipe 2. Biasanya terjadi karena proses autoimun atau kejadian-kejadian yang spesifik, misalnya seperti diabetes pada kehamilan misalnya begitu. Ya. Berarti rata-rata diabetes itu yang tipe 1, tipe 3 itu genetik ya dok ya? Ya begini, kalau kita harus bedakan genetik dan herediter. Genetik dan herediter. Genetik adalah suatu penyakit yang terjadi pada level genetiknya. Sementara kalau herediter sesuatu yang diturunkan. Tidak semua genetik itu diturunkan, tapi kalau herediter pasti genetik gitu ya. Nah, jadi kalau tipe 1 ya yang terjadi di gennya juga, kerusakannya di level genetik juga. Cuma bukan sesuatu yang herediter. Nah, tipe 2 ditengarai ada beberapa gen yang diturunkan yang membuat seseorang itu susceptible atau prone atau rentan untuk jatuh mengalami diabetes mellitus tipe 2 begitu ya. Jadi kecenderungannya diturunkan. Belum tentu diturunkan, tapi resikonya lebih tinggi untuk menjadi diabetes begitu. Di tipe 2. Kalau tipe 1 biasanya memang defek di level gen juga, tapi belum tentu herediter gitu, tidak herediter ya. Nah, yang saya banyak dapat informasi nih dari pasien kan kebanyakan mereka taunya yang tadi ya dok, yang tipe 2 yang herediter atau diturunkan. Memang secara prevalensi jauh lebih tinggi yang tipe 2. Dan seiring makin berkembangnya peradaban ya, pola perilaku, habit, kebiasaan manusia, kita ambil contoh aja misalnya berat badan ya, obesitas itu angkanya meningkat 8-10% dalam beberapa tahun terakhir. Itu seiring itu meningkat, diabetes juga meningkat prevalensinya. Jadi seiring pola hidup yang berubah, prevalensi diabetes pun juga ikut meningkat begitu. Jadi orang yang gemuk itu harus hati-hati terkena diabetes ya dok ya? Sebetulnya orang diabetes harus hati-hati terkena apapun sebenarnya, karena diabetes karena obesitas atau overweight ya begitu, itu menjadi faktor risiko banyak hal. Hipertensi, kemudian dia bisa menjadi single risk factor untuk jadi orangnya bisa tidak diabetes, tidak punya hipertensi, tapi obesitas sendiri bisa menjadi faktor risiko untuk mengalami masalah jantung koroner, masalah gagal ginjal, itu juga dikaitkan dengan obesitas. Jadi kalau orang obesitas atau orang overweight atau obesitas ya harus hati-hati terkena apapun karena banyak sekali yang bisa dari situ masuk ya dok ya, tapi punya resiko betul. Berkaitan dengan ini sendiri sebenarnya, berkaitan dengan bagaimana diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi, karena bagaimana tadi yang saya sampaikan tadi, cikal bakalnya kan resistensi insulinnya menjadi tidak mempan, diproduksi tapi tidak mempan. Yang bikin tidak mempan itu adalah adanya suatu akumulasi jaringan di tubuh kita, namanya adiposa. Adiposa itu kalau kasat matanya itu adalah jaringan lemak di bawah kulit. Jadi di bawah kulit dan di permukaan organ. Jadi ya semakin gemuk orangnya tentu saja kan lapisan itu tebal, sehingga orang-orang tersebut akan rentan mengalami resistensi insulin. Tidak langsung diabetes, tapi resistensi insulin bertahap, selangkah-selangkah berangsur-angsur akan membuat orangnya jatuh sampai tegak diagnosis diabetes mellitus begitu. Saya juga masih penasaran dok, dari yang tipe 1, 2 dan lainnya, itu ketiganya bisa disembuhkan nggak sih dok diabetesnya? Tipe 1
Tidak, sayangnya tidak, karena defisit insulinnya mutlak, kerusakan pankreasnya itu mutlak, sehingga tidak, dia akan sangat mutlak bergantung dengan insulin. Tipe 3 ada 2 jenis, yang LADA dan MODY itu juga menjadi dependent sama insulin, jadi tidak bisa sembuh. Nah, kita sekarang yang tipe 2. Tipe 2 ini juga sampai mungkin beberapa tahun terakhir orang masih segan untuk bilang bisa sembuh gitu ya. Tapi ada beberapa penelitian terbaru yang di Burwa Center ya, meskipun belum tidak terlalu besar, itu menyatakan bahwa bisa. Artinya gini, jadi ketika pankreas itu bisa pulih, kita kembali cerita sedikit diabetes tipe 2 tadi ya. Tipe 2 tadi dia bikin produksi insulin tapi nggak mempan. Karena nggak mempan, dia bikin lebih banyak. Banyak, akhirnya dia fatigue. Jadi sel pankreasnya menjadi fatigue dan akhirnya menjadi menurun produksinya. Nah, jika proses siklus ini bisa dihentikan lebih cepat, itu pankreasnya bisa kesempatan untuk pulih. Yang sering terjadi adalah orang itu terjebak dalam siklus tersebut, sehingga dia makin nggak mempan, bikin makin banyak insulin, makin nggak mempan, bikin makin insulin, akhirnya fatigue-nya menjadi lebih cepat. Jadi orang diabetes tipe 2, kalau tidak dikontrol dengan cepat, fatigue-nya insulin fatigue pankreas untuk bikin insulinnya akan menjadi terus, sehingga akan tiba satu titik, dia akan menjadi, dalam tanda kutip kalau boleh kita bilang, kering, pankreasnya tidak bisa produksi insulin lagi begitu. Jadi fatigue. Kalau siklus ini bisa dihentikan lebih cepat, jadi diistirahatkan itu pankreas, dia punya kesempatan untuk regenerasi, pulih, ada kemungkinan itu yang bisa kita sebut sebagai sembuh. Tapi ini sesuatu yang masih hypothetical ya, hypothetical atau theoretically memungkinkan. Realitanya kita pada praktek sehari-hari kita sulit sekali menyatakan atau mengantar seorang itu sampai titik sembuh, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kita hanya bisa terkontrol, terkendali. Jadi gulanya tercapai normal, tapi begitu misalnya dia lepas kontrol lagi, dia nggak olahraga lagi, berat badannya naik lagi, makannya sembarangan lagi, obatnya nggak diminum lagi, ya gulanya akan naik kembali. Gitu. Terkendali bisa, tapi untuk disebut sembuh mungkin secara praktis masih belum memungkinkan, atau masih jarang sekali bisa terjadi gitu ya. Ibaratnya kalau kita pelihara anak macan ya nggak bisa dirubah jadi kucing, ya udah macan, tetap macan aja terus gitu. Bisa dijinakkan, dia nggak gigit kita, dia nggak bikin kita jadi gimana, nggak celakakan kita, tapi bukan berarti dirubah jadi kucing gitu. Ya, gitu. Ibaratnya begitu. Iya. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan itu bisa dikontrol. Nah, kan banyak juga nih dok masyarakat yang berpikiran, kalau misalkan minum obat terus misalnya, nanti malah ngaruh ke ginjal, katanya gitu. Jadi saya minum obatnya kalau mulai agak tinggi aja, kalau udah normal mah enggak katanya kan gitu tuh harus kayak gitu. Banyak. Apa jadi gitu, ya itu salah satu mispersepsi juga sebenarnya. Justru itu adalah persepsi keliru yang akhirnya membuat tata laksana diabetes itu menjadi tidak mencapai target begitu ya. Jadi begini, tidak ada satupun obat diabetes mellitus yang secara langsung, secara direct merusak ginjal, nggak ada. Memang ada yang kalau ginjalnya sudah rusak duluan, jadi nggak boleh dikasih. Ada. Metformin ambil contoh. Itu kalau fungsi ginjalnya sudah turun, kita nggak berani kasih, nggak boleh. Karena efek obatnya ada efek sampingnya dan kadang-kadang menjadi lebih panjang daripada seharusnya. Kita kan harus bicara safety juga kalau dengan obat. Nah, tapi pada dasarnya adalah begini, yang harus kita takut itu penyakitnya, bukan obatnya. Kalau mau takut sama diabetesnya, bukan sama obatnya. Obat ketika digunakan atau diresepkan, ketika digunakan, dimanfaatkan sesuai dosisnya, dimonitor dengan tepat oleh tenaga profesional medis, akan kita dapat manfaatnya dan kita hindari resikonya, kan begitu. Semua obat pasti punya resiko. Air putih aja bisa bikin kembung, udara aja bisa bikin kita sendawa gitu ya. Apalagi obat pasti ada efek sampingnya. Tapi ketika digunakan dengan berhati-hati, dengan monitoring yang ketat dan tepat, akan memberikan manfaat dan resiko yang sangat-sangat kecil begitu. Jadi sekali lagi, kalau mau takut sama diabetesnya. Karena diabetes itu direct, dia langsung menimbulkan efek samping atau komplikasi ke organ-organ vital termasuk ginjal. Penyebab gagal ginjal nomor 2 atau 3 paling banyak adalah diabetes. Setelah hipertensi nomor diabetes. Jadi kalau kena diabetes tidak terkendali, hampir pasti ginjal akan terganggu. Sementara kalau minum obat dengan obat yang dikendalikan dengan baik, minum dengan tepat, ya risiko kena masalah ginjal akan sangat kecil sekali. Jadi jangan takut sama obatnya, takut sama diabetes ya. Yang perlu diwaspadai diabetes itu sendiri. Gitu. Malah kalau tidak terkontrol, malah nanti khawatir sudah ke pasti. ginjal ya. Sudah gitu pasti. Ya, dok, ya. Akan jadi kesana. Kalau nggak ginjal ya mata, kalau nggak mata ya sarafnya.
Kalau nggak jempolnya hilang ya. Oh, iya. Dia komplikasinya luas. Hampir seluruh organ tubuh kita bisa mengalami impact atau komplikasi dari diabetes ya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Oh gitu. Yang paling banyak dok komplikasinya selain gagal ginjal kan ada juga nih katarak ya, di Indonesia saya dengar penderita katarak itu juga banyak. Itu bener nggak sih dok, beneran dari diabetes? Semua yang katarak itu dari diabetes nggak sih dok? Tidak semua. Jadi kalau diabetes memang diabetes resiko untuk menjadi katarak lebih tinggi dibanding yang tidak diabetes. Tapi diabetes lebih merusak. Kalau katarak saja itu masih istilahnya bisa dengan operasi diganti lensanya selesai. Komplikasi penglihatan atau pada mata dari diabetes itu yang lebih bahaya adalah retinopati. Persarafannya kena langsung persarafan, mau diganti lensanya juga nggak bisa apa-apa gitu. Retinopati diabeticum itu komplikasi yang cukup banyak juga terjadi dan peluang untuk pulih sempurnanya kecil. Jadi ketika sudah terjadi, apalagi sampai ada perdarahan misalnya di retinanya itu sulit untuk dinormalkan lagi. Jadi retinopati lebih komplikasinya lebih berat sebenarnya begitu. Ya itulah manfaatnya harus minum obat secara teratur ya dok ya, karena kalau enggak bisa jadi ke mata juga gitu ya dok. Enggak cuma obat sebenarnya ya, diabetes tata laksananya tidak hanya obat. Ibarat kata kalau saya mengibaratkan kendala diabetes itu seperti kita meja atau suatu dataran dengan 3 kaki. Pinjam kertasnya. Jadi kalau kaki 3 kuat, kakinya perlu 3. Kita nggak, kakinya hilang 1 jatuh. Hilang 1 dia jatuh. Jadi 3 kaki ini harus kuat, harus ada semua. 3 kaki ini meliputi 1 obat. Yang kedua adalah kendali diet atau asupan. Kemudian yang satu lagi adalah exercise atau aktivitas fisik, begitu ya. 3 itu harus sepadan. Ketika tidak seimbang antara ketiganya, ada satu yang kurang, otomatis kita harus memperkuat kaki yang lain. Kalau kita berhadapan sama pasien-pasien yang tua misalnya, tua umurnya udah 50 tahun, 60 tahun, matanya udah katarak, kakinya udah kesemutan, lututnya udah sakit, mau suruh olahraga nggak mungkin. Ya kaki yang itu menjadi tidak kuat, kita harus memperkuat obat misalnya begitu, dengan kendali diet lebih kuat. Jadi kita keseimbangan 3 kaki, tapi 3 kaki itu harus ada. Kalau 3 itu tidak dijalankan, hanya obat saja, ya sangat sulit sekali. Jadi saya mau minum obat aja yang kencang, tapi saya makan mau bebas, nggak mau olahraga, tidur siangnya 4 jam sehari misalnya gitu, ya rada mustahil ya, mencapai target rada mustahil gitu ya, seperti itu. Tapi ketika sinergi berjalan tiga-tiganya, tiga metode atau tiga regimen tersebut dijalankan, ya 3 pilar itu dijalankan, mencapainya akan lebih mudah. Kendali gula darahnya akan lebih mudah dicapai gitu. Dok, ini mungkin ada pertanyaan yang agak melenceng dok sedikit, tapi agak-agak nyambung sih dok. Kan mitos atau fakta dok, katanya kalau orang yang makan tengah malam kan langsung tuh ngantuk tidur, itu bisa langsung kena diabetes nggak sih dok? Atau mungkin jangka panjang itu ada risiko nggak gitu dok? Ya kalau langsung kena sih tidak ya pasti ya, nggak serta-merta kena begitu makan tengah malam besoknya langsung gulanya 400, enggak juga. Cuma orang dengan kebiasaan tersebut, biasanya orang yang berarti asupan kalori yang dia masukkan atau asupan kalorinya lebih besar ketimbang yang dia keluarkan. Jadi akan ada beberapa jam masa ketika malam hari itu di mana kalori dia tinggi tapi tidak ada proses utilisasinya, pemakaiannya begitu kan. Jadi kalori yang sebesar-besar itu, kadar gula glukosa yang setinggi-tinggi itu akan semuanya disimpan dalam bentuk simpanan, dalam bentuk lemak, asam lemak, termasuk adiposa tadi begitu. Jadi orangnya akan menjadi berat badannya naik, kemudian adiposanya lebih tebal, resistensi insulinnya meningkat. Ya seperti saya sampaikan tadi, itu adalah cikal bakal atau chapter awal dari sampai finishnya bisa menjadi diabetes begitu, seperti itu. Berarti memang ada hubungannya, tapi itu manifestasi gitu jangka ya, panjang, tidak seketika jangka panjang. Itu suatu habit yang ya menggiring nanti bisa jatuh ke diabetes begitu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk jawabannya dokter ya. Cukup jelas banget nih buat kita sebagai orang awam terkait diabetes ini.